karena sangat mengganggu. Apalagi kemarin pas ekstra itu, saya kan sempat nyimak ya suaranya Royan. Ya. Royan itu sudah gurunya di sini ternyata suaranya nggak nyampe sana. Saya itu selalu menyimak lagi loh ya. Jadi sopo sing sering nyelemong bicaranya ngasal, ya itu saya tahu, sudah tak catat. Meskipun nilaimu itu mungkin 100 setiap tugas, bahkan tes besok mungkin juga 100. Tapi karena attitude-mu atau sikapmu, adabmu, karena kita tidak ketemu ya bisa ngeliat adabnya ya dari Zoom ini. Tidak jadi 100. Sing mawane bijine soh A, tidak jadi A. Mungkin B saja atau malah C. Ya. Mohon maaf ya. Jadi ini saya minta kalian mute sendiri ya. Ketika butuh ngomong ya ngomong tapi tidak celemong. Oke? Saya akan perhatikan ini ya. Mulai detik ini saya akan betul-betul perhatikan. Monggo, Bu, Pak. kemeresak, Bu. Bu, agak kemeresak, Bu, tadi, Bu. Sekarang udah enggak. Oh, Bu, kemeresak, Bu. Bu, keresak, Bu. Keresak-keresak. Masih kemeresak, Bu. Masih kresek, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya? Insya Allah. Kalau enggak pingsan. Ya, selamat bertemu lagi, selamat sehat. Bertemu saya untuk pelajaran IPS. Untuk hari kemarin, Bapak mengasih tugas untuk mencari informasi. Apa kemarin? Akibat dari letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Untuk menjawabnya, kalian buka buku paket halaman 16. Buku paket LKS juga boleh. Ya, bawa LKS mana coba lihat. Untuk yang bawa LKS buka halaman 9. Ini 9. LKS halaman berapa, Pak? LKS halaman 9. Buku paket halaman Buku 16. paket halaman 17, 16 dan 17. Oh ya. Off mic semua. Di buku paket halaman berapa, Pak? 16, 17. Nek buku paket 16, 17. Nek 89 LKS. 89 LKS. PS, PJOK, Prakarya, oke sip. Kopi. Kopi, siapa tuh kopi? Silakan dilihat di papan tulis. 89 ya. 89 LKS. 89 LKS. Yo, 16, lihat 17. di papan tulis itu ada halamannya. Kelihatan enggak? Ada kelihatan? Bentar. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Gak kelihatan. Kelihatan. Kelihatan letak astronomisnya. Bocorinnya 89 di PS 9. Gak kelihatan toh? LKS 89. Oke. Ayo, tenang. Mau enggak di-mute ke kono malah iso tekan dhewe. Apa itu letak astronomis? Astronomis adalah Letak astronomis adalah enggak tahu. Letak suatu tempat di permukaan bumi. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis Iya, bujurnya. berdasarkan garis lintang dan bujur. Berapa letak astronomis Indonesia?
95 derajat PT. Di antara 6 derajat 6 derajat. utara sampai 11 derajat lintang selatan. Paket. 89 toh. Yang sudah ketemu mana? Letak Indonesia terletak antara 95 derajat PT sampai 141 derajat PT dan 6 derajat LU. 6 derajat lintang utara Lintang sampai utara. 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat Ya, betul. timur. Jadi 6 Unmut semua cuy. Oh, di mute. derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, Biar nggak dimut dari sana, dari pusat. 41 bujur timur. Bisa dia muy. Nah itu letak astronomis Indonesia. Terus akibatnya apa? Saya buat peta iklim dulu. Oh. Unmut semua cuy. Lah. Itu. Muten wae ya, mau ndak di mute saka pusat mah direk iso ngopo-ngopo. Lah iya. Diam. Tidak balos. Wes ya Allah. Coba lihat di papan tulis itu ada pembagian iklim di bumi. Ini Mas. Ah, itu ditulis enggak, Pak? Ditulis enggak, Pak? Nah, di sini aja. Pak. Iklim di bumi Di sini aja. 0 sampai 23 itu tropis, kemudian 23 sampai 40 itu subtropis, 40 sampai 60 itu sedang, di atas 60 itu dingin. Kalau iklim dingin itu panasnya cuma sebentar saja. Jadi kebanyakan dingin sana, saljunya hampir abadi, jadi setiap tahun ada salju kalau di lintang 60. Bahkan di lintang 60 ke atas itu Unmut semua cuy. kalau mataharinya berada di 23,5 derajat lintang utara, itu kelihatan mataharinya hanya lama sekali, hampir setengah tahun itu kelihatan terus mataharinya. Kemudian kalau mataharinya di lintang selatan itu hampir setahun itu gelap terus. Nah itu. Rusia ya, Pak? Ya. Alhamdulillah kita di lintang 0 derajat. Jadi di sekitar 6 derajat sampai 11 derajat lintang utara dan selatan itu selalu ada matahari. Kemudian di negara lintang 40 seperti Eropa dan sebagian negara Asia itu mengalami iklim sedang. Sehingga musimnya ada 4 seperti yang Bapak ceritakan kemarin, ada 4 musim. Pada waktu ini matahari ada di sebelah utara menuju ke ekuator lagi. Jadi bulan Agustus ini mataharinya masih di utara menuju ke titik 0 derajat ekuator, sehingga di iklim 40 seperti Eropa dan negara Asia yang punya iklim 40 seperti Jepang, Korea itu musim panas. Nah, pada saat ini masih musim panas sampai bulan Agustus ini sampai September. September nanti matahari tepat di 0 derajat di ekuator, sehingga di lintang 40 seperti Eropa dan negara Asia seperti Jepang, Korea, Cina itu nanti akan musim gugur. Nah, kalau kalian ingin melihat musim gugur, daun-daun berguguran itu ya bulan-bulan September itu nanti kalian di sana banyak angin, kemudian banyak yang berguguran.
Tapi untuk saat ini masih musim panas. Untuk peredaran semu mataharinya ini Bapak gambarkan dulu. Yan, Newton Yan. Oh, bisa emang ya. Aku seneng loh. Ngapu Newton. Kalian lihat di papan tulis itu ada seperti segitiga bolak-balik, itu sebenarnya peredaran semu matahari. Kenapa matahari mempunyai peredaran semu? Sehingga matahari bergerak dari 0 ke 23 derajat setengah ke lintang utara, kemudian bergerak lagi 23 derajat setengah ke lintang utara. Mungkin ada yang tahu sebabnya kenapa? Kenapa peredaran matahari itu selalu bergeser dari utara ke selatan, selatan ke utara? Erosi bumi. Kalau pagi hari kalian lihat ke timur, itu mataharinya ada di utara sana, agak utara. Ya, agak tengah-tengah utara karena mau menuju ke ekuator lagi, agak di utara. Kemudian nanti kalau bulan Desember itu nanti mataharinya ada di selatan sana. Ada yang tahu sebabnya kenapa matahari mempunyai peredaran semu bergerak ke arah lintang utara ke selatan? Rotasi bumi, Pak. Ya, salah satunya rotasi bumi. Tapi yang penyebab utamanya apa? Erosi. Pernah lihat globe? Pernah lihat globe ya? Pernah. Globe itu buminya lurus, tegak atau agak miring? Gimana? Agak miring. Agak miring. Kalau kalian perhatikan globe, maka seperti itulah posisi bumi kita miring seperti itu. Jadi bumi kita itu miring 66,5 derajat. Sehingga bias sinar matahari seolah-olah bergerak antara 23,5 derajat utara maupun ke selatan. Sehingga terjadi peredaran semu matahari. Coba kalau bumi kita itu lurus, tidak miring, maka kita tidak akan mengalami perubahan suhu, perubahan iklim, perubahan musim. Sehingga musimnya cuma itu aja. Tidak ada musim hujan dan kemarau. Dan di lintang 40 ya tidak terjadi perubahan musim, sehingga tidak ada kedinamisan di bumi itu. Maka bumi memang diciptakan miring seperti itu supaya terjadi pergantian musim dan iklimnya juga berbeda-beda. Paham ya? Jadi peredaran semu matahari tadi disebabkan oleh kemiringan bumi yang 66,5 derajat, sehingga sinar matahari seolah-olah bergerak antara 0 sampai 23,5 derajat baik lintang selatan maupun utara. Nah, akibatnya apa? Akibat letak astronomis Indonesia, nah, kita kalian sudah tahu iklim ya. Maka dari letak 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, itu Indonesia beriklim apa? Kalau diperhatikan dari peta iklim yang Bapak gambarkan tadi. Tropis. Iya, tropis. Guys, kalian sudah pada ngerjain MTK belum yang nomor 11 sampai 20? Indonesia terletak 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Itu setiap derajat bujur itu jarak bumi itu di bumi itu sekitar 111 sampai 112 km. Jadi setiap 5 derajat atau 5 kali 112 berapa, Mas? Berapa, Pak? 5 kali 112.
Benar, Pak. Kita hitungnya dulu. Lima ratus enam 60, Pak. 560, Pak. 160. 560. 160. Lah, 160 piye? 160. 560. Ding. Oh, ding, benar, ding. Salah ngitung aku. Sekitar 560 km itu terjadi pergantian waktu. Jadi 5 derajat itu terjadi pergantian waktu. Sehingga antara 95 sampai 141 derajat itu kira-kira ada berapa derajat selisihnya? 141 dikurangi 141 dikurangi 95 berapa derajat ketemunya? Atau di sini juga bisa? Berapa? Walah, mau dikurangi 141 dikurangi 46. 46. 46. 46. 46. 46. Sembilan koma dua, Pak. 9,2. 9,2. 9,2, Pak. Jadi untuk pergantian waktu itu ternyata 15 derajat. Jadi 560 kali 3 lagi berarti ya. Lima kali 3 sudah 1.500. 60 kali 3 berapa? 180. Berarti 1680. Jadi Indonesia memiliki 3 waktu karena Indonesia itu ternyata 46 derajat bujurnya, panjangnya. 15 derajat pergantian waktu itu sekitar 1000. Kemudian apalagi akibat letak astronomis setelah beriklim tropis memiliki 3 daerah waktu, apalagi kira-kira karena letaknya di 6 derajat sampai 11 kira-kira sekitar 0 derajat. Apa tadi? Setiap tahun? Apa? Setiap tahun matahari?
Akibat letak astronomis tadi, matahari yang pertama iklimnya tropis, memiliki 3 daerah waktu, kemudian matahari bersinar sepanjang tahun. Nah itu akibat letak astronomis. Panjang Indonesia sendiri cukup panjang sekali, sekitar 5.000. Kalau diukur panjang dari Sabang sampai Merauke itu sekitar 5.000 kilometeran Indonesia. Padahal keliling bumi itu hanya 40.000 kilometer. Indonesia panjangnya 5.000 kilometer. Masuk luas loh, Pak. Luas sekali. Jadi kalau di rata-rata, kalau dibagi, 40 bagi 5 berapa? 9. Wah iya. 8. 8. Maka bisa dikatakan bahwa lebar Indonesia itu 1/8 keliling bumi. Oh, cukup luas sekali. Bayangin aja, 1/8-nya itu Indonesia. Nanti itu Indonesia, bumi bulat, dibagi 8, 1/8-nya itu Indonesia. Tidak ada yang negara yang lebarnya itu hampir menyamai Indonesia. Yang hampir menyamai itu hanya Cina sama Amerika. Itu hampir. Amerika juga memiliki 3 daerah waktu. Cina Kalau juga. Kanada, Pak. Kanada karena masih satu benua dengan Amerika ya, Kanada juga. Italia, Pak. Rusia, Pak. Rusia tidak, karena Rusia wilayahnya sudah tidak seluas dulu. Dulu namanya Uni Italia, Soviet. Nah ini hanya Cina sama benua Amerika. Yang lain negaranya kecil-kecil. Jadi tidak. Italia, Pak. Italia. Makanya cuma itu aja. Yang lain tidak. Italia, Pak. Termasuk benua. Tidak ada. Yang lain tidak, Cuk. Tidak ada selain benua Amerika, yang terutama yang Amerika dan Kanada. Selain itu tidak ada yang menyamai lebarnya Indonesia. Lainnya itu negaranya kecil-kecil semua. Bahkan di Eropa itu rata-rata penduduknya di bawah 100 juta semua. Bahkan Berarti yang lainnya pada kecil-kecil gitu toh, Pak? ya lainnya negara kecil-kecil. Bahkan Gimana ada yang ketiga? nama penduduk yang negara seperti Islandia, yang dulu Islandia yang sepak bolanya sudah masuk ke Piala Dunia itu aja, penduduknya tidak sampai penduduknya sama penduduk Solo aja jauh, banyak penduduk Solo. Kalau Singapura, Pak. Oh. Mereka cuma sedikit, paling sekitar 200 ribuan, nggak sampai 1 juta. Berarti kalau Solo itu ya sekitar hampir 2 juta, 2 juta lebih. Wow. Wonogiri itu sekitar 2 juta lebih juga. Kalau Semarang, Pak? Wah, saya nggak tahu. Oh, Nanti berarti kalian cari tahu sendiri. Saya tidak nyensus ini ya, cuma perkiraan aja. berarti Jadi negara-negara lain itu kecil-kecil, apalagi Brunei Darussalam itu tidak sampai 1 juta. Oh. Karena Indonesia itu penduduk Yang paling terbanyak. luas gitu, Pak. Indonesia itu penduduk terbanyak keempat. Tuh, rekor Indonesia itu. Yang ke-1 ke berapa, Pak? Nomor Satu 1 itu penduduk terbanyak Cina. Kedua India. Ketiga Amerika. Yang keempat Indonesia. Kelima, Pak. Ada kelima. Cina itu 2 miliar lebih. Kelima, Pak. Wow. Itu Kalau baru Cina di daratan. Yang di Taiwan belum, yang di Macau belum, yang di Indonesia belum dihitung, yang di negara-negara lain juga belum dihitung. Itu dikit. Jepang itu cuma berapa juta itu aja. Malaysia nomor yang kelima tuh, Pak. Sekarang Jepang itu perang sama Indonesia ya menang Indonesia. Tentaranya banyak sini ya. Kita negara Indonesia itu tentara aktifnya sekitar 700.000 tentara aktif.
Tapi kalau dibandingkan dengan teknologi, Pak. Kalau Cina tentara aktifnya 1 juta lebih. Karena Kalau penduduknya negara banyak. yang penduduk terbanyak yang kelima itu apa, Pak? Nggak ada. Gak ada, Itu cuma ya, sampai Pak. 4 tak? Ya itu ya. Ya. Itu sudah dicatat belum? Kalau belum catat dulu, kalau sudah mau saya hapus, mau. Oh ya, cukup letak ini dulu ya. Nanti Kamis kita bahas yang letak geografis. Jadi letak astronomis itu letak yang didasarkan garis lintang dan bujur. Di bumi ini ada sekitar berapa? Tugasnya besok Kamis. Jangan khawatir, tugasnya besok Kamis. Alhamdulillah. Botak sebelah. Ya udah. Kalau kalian lihat globo ya. Sudah aman. Pernah lihat globo? Pernah. Itu Punya, ada garis-garis. Iya toh? Itu namanya garis bujur. Oh. Garis bujur itu ada beberapa garis tuh. Keputusan internasional bahwa garis bujur itu selisihnya 5 derajat. Kalau bumi itu ada keliling kan berapa derajat? Keliling bumi, keliling lingkaran itu berapa derajat? Keliling berapa derajat? 360 derajat. Saya baleni meneh pelajaran SD. Berarti keliling lingkaran itu 360 derajat. Kalau dibuat garis bujur itu setiap garisnya itu jaraknya 5 derajat, ada berapa garis bujur di bumi itu? 360 derajat dibagi 5 derajat. Jadi ada berapa garis? Ayo matematikanya piye iki? Ada berapa? 2, Pak. Jadi matematika ya. Berapa? 7 lebih. Yo yang sudah namanya siapa tak catat di sini? Nah, Pak. Itu loh. Bumi itu kelilingnya 360 derajat. Bujur itu jaraknya setiap garis 5 derajat. Ada berapa garis di bumi itu? Ada berapa garis bujur? Yang sudah siapa? Yo. 53. 72, Pak. 72, Pak. Wah, kakek men. 53. 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 54. Ngarang. 360. 360 dibagi 5 berapa? 72. 70. 70. 71. 70. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 72. 72, Pak. 72, Pak. 2, weh. 72, 72. Apa? 71, Pak. 72, 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 Pak. Pak. 72 ada, Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Oh, 70,2 atau 71 ya. Siapa tahu ini? Kalau tidak ada, kita ketemu lagi besok hari Kamis. Baik. Kalian tugas ya besok Kamis ya. Untuk yang letak astronomis sudah besok Kamis kita ketemu dengan membahas letak geografis. Saya harapkan Siapa tahu saya nggak mau. kita baca dulu sehingga kita bahasnya lebih enak. Pak, ada tugas. Tidak ada pertanyaan di sini? Di studio? Ada tugas nggak, Pak? Berarti tugasnya hari Kamis ya, Pak?
Iya, besok Kamis Bapak kasih tugas. Oke. Jangan khawatir. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih ke Bapak Oh, nek mau Nah, satu sih ngomong sing jawab malah satu Ryan. ae. Ya no. Apa? Siapa tuh yang mau jawab 71? Ryan. Oh, Udah, siapa Ryan tuh? ki. Siapa tuh? Jadinya Oh, Ayah Jano. jawab ya. Ya, perhatikan. ya. Perhatikan. Ya, baik. Habis ini PJOK, tapi Pak Islam masih di studio ruang 9, kelas 9 nggih. dia tidak dapat sampai cok ke Persiapkan dulu. Insya Allah nanti Pak Islam tetap bisa Pak Islam. Pak Islam, Pak Isa. Pak Isa. Pak Isa tetap bisa ngisi PJOK. Lah sama ya namanya ya. Ada IS-nya ya. Terus hanya saja beliau kan juga ngoperatori di kelas 9. Jadi harus ada apa itu sebelum ditinggal dipersiapkan dulu yang sana. Jadi kalian 5 menit jangan rame nggih. Dipersiapkan Bu. bukunya. Baik, Dipersiapkan Bu, bukunya. kita ngeteh. Kopi bosun. Ingat Sun. nggak boleh celemongan, nggih. Celemongan ini ngomongnya ngasal ya. Karena itu Kopi bosun. bosun. Kalian. Baik, Bu. Nggih. Kopi. Tidak saya mute dari sini. Coba saya ingin dengar nek masih ada yang berbicara sendiri tidak jelas nanti akan ketahuan, nggih. Inter kopi Bu. Baik, Bu. Atau dicatat yang di Kenapa depan itu didekat? dulu. Punyanya Pak Heri itu dicatat dulu. Oke. Inter kopi bosun. Yang di Sun. studio juga silahkan dicatat dulu ya. Yang di studio banyak nggak, Bu? Pengen Bu, ngerti yang Pak di Heri. studio banyak, Bu. Nek pengen ngerti Reneo, lihat sendiri ya. Enggak, Bu. Nggak tahu, Ngerti. nggak mau Di kan. foto baik. Takut. Sorry ya, rahasia ya. Rahasia. Rahasia. Private. Private ya. Ya, diam dulu, diam. Pon. Dipersiapkan buku PJOK-nya atau mungkin ada tugas kemarin yang kalian tidak paham nanti bisa ditanyakan. Oke. Kopi Bu. Iya. Wes menang udah di mute menes kok kono. Heeh. Mending Tenang ya. nyatet. Ya, dimulai sih. Mending nyatet wae to. Nek ngomong dewe tak mute dari sini ya, mute dari pusat biar kalian Baik, tidak bisa Bu. saling Baik, Bu. bercengkrama. Tidak. 5 derajat bed. Wes menang. Oh, bocah ya. Kon menang ya angel kada karuan. Saya menang. Gini kan enak. Kandang ngomong. Garis dulu guys. Strat. Gambarmu rep noyan. Videomu. Kon menang ya Allah Gusti. Coba itu sih nyanyi. Lah kowe no. Lah kok tanya saya? Saya Ya Allah. Kan mesti kandani, mesti Ryan. Tanda bangun nggak lagu lah, biar seger. Ih, gak belajar. Susis. Mas Azra. Subtropis. Oh, Azra. 23. Tropis. Tropis ya. Sama dengan. Nah, tak selesai. Terus di mute.
Dengan ngrungokke lagu wae. Nengok. Ya Allah. Hai. Guys, ada penampakan guys. Rasa oh gini Ya Allah, ibu. Badan. Oh, udah. Ada sang. Oke, everybody udah datang. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan. Untuk evaluasi kemarin. Aduh. Dimatikan mic-nya. Yang tidak berkepentingan dimatikan mic-nya. Diperhatikan. Untuk tugas yang kemarin, ya masih ada yang belum mengirimkan. Ya, yang tugas ketiga masih ada yang belum mengirimkan, sudah saya koreksi. Dimatikan dulu, di unmute. Mic-nya dimatikan. Ya, masih ada ya kelas siapa itu? 7B, Atika. Ini 2 tugas enggak pernah ngirim. Atika di mana? Tugasnya masih difoto dikirim. Atika ikut Zoom enggak? Tugas-tugas kamu kalau jauh dari rumah difoto dikirim ke WA saya, nanti saya yang print. Atika mana? Yang lainnya pun juga sama. Ketika kalian sakit, tidak bisa mengirim, ada di desa, di Cilacap maupun di mana ya, dimanapun kalian, tugas tetap dijalankan, masih bisa. Pembelajaran jarak jauh, tugas juga harus dikerjakan. Ya, jadi kalau pembelajaran jarak jauh, tugasnya seperti apa ya harus dikerjakan. Nanti dikirim ke wali kelas bisa, ke guru mapel pun juga bisa. Kalau khususnya dengan saya, kirim ke saya, nanti saya ngeprint. Ingat-ingat, tidak ada kata
Rumahnya jauh, Pak. Ya. Di foto kan simpel. Nanti saya yang ngeprint. Atau di Surabaya misalkan jauh, ya. Tugasnya bagaimana tersampaikan, kirim lewat email. Bisa menggunakan email kan? Ya, itu dikirim pakai email bisa, di foto juga bisa. Banyak caranya. Pakai media ya. Besok juga pakai IG itu untuk mengirim tugas praktek. Ya, punya IG masing-masing. Kamu nanti juga akan mengerjakan tugas praktek, kirim itu di IG kalian. Ya, IG juga bukan hanya untuk bermain, ya, bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Ya, Tika ikut dah. Yang jadi hanya 2 anak. Terus tugasnya sudah dikasih tahu, membuat, ada yang japri saya, ya, banyak yang tanya, digambar, ya. Kalau kurang jelas, kemarin sudah saya tanyakan. Ya, saya sengaja membuat pertanyaan yang rancu, biar supaya kamu bertanya. Kemarin yang tanya juga banyak ya, hampir 30 anak lebih, WA saya, japri saya. Ya, ketika Pak, soalnya bagaimana dibuat, digambar, ya selalu saya jawab, digambar tentang apa? Pokok pembelajarannya apa? Yang dibahas apa? Jadi tinggal itu ya, kemarin ada yang bertanya seperti itu. Yang dibahas tentang permainan bola besar, yaitu sepak bola. Tentunya pasti dengan membuat menggambar tentang sepak bola. Ya, itu otomatis. Kan? Iya. Contoh pekerjaan teman kalian yang hampir sempurna, lihat di layar kalian. Ya, ini sempurna, katakan sempurna. Ya, tinggal hanya sedikit kesalahan. Ya, yang kemarin sudah tanya ya, sedikit kurang apa? Pojok bendera. Namanya sarpras, sarana dan prasarana olahraga yang meliputi lapangan pastinya. Agak gembrasek, Pak. Agak gembrasek. Yang banyak gembrasek enggak? Ada. Suara saya jelas enggak, Mas Rekan? Gak denger, Pak. Nggak kedengeran, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Nggak kedengeran. Suaranya kecil. Kresek-kresek, Pak. Sama kresek-kresek. Ngomong aja nggak kedengeran gitu. Pak, suaranya kecil sama gembrasek. Halo. Ya, Udah bisa, udah, Pak, udah. Udah bisa? Udah, udah, Pak. udah oke. Udah oke, ya. Ya tadi sudah bisa jawab pertanyaan saya. Berarti harusnya ya mendengarkan loh ya. Lucu men. Baik, dilihat ya tugasnya. Ya ini mungkin yang sudah bertanya dengan saya ya, sudah japri, namanya Agila. Mbak Agila ada enggak? Barikli. Susah namanya. Nomor absen 6, kelas 7C. Ada ikut Zoom enggak? Jadi kalau enggak ada Zoom, tugasnya hangus loh. Berarti bolos. Ada, Pak. Oke, cerdas. Ya, ini tugas kamu. Bagus. Tinggal hanya kurang ya tiang bendera ya, jadi aja buat kalian dicontoh ini tugasnya ya, yang rapi kalau mengerjakan seperti ini. Ya, tinggal sedikit hanya di tiang benderanya yang belum disertakan. Ya. Bagiannya hanya tiang bendera. Kalau yang lainnya menyebutkan ya itu juga termasuk, tapi maksud saya kalau kalian bertanya digambar Pak, ya gambarnya seperti ini, gambar bentuk sarprasnya. Ya, sarpras utama dalam permainan sepak bola. Yang kedua penyanyi 7C juga ini. Mbak Alisa Salma. Ya. Itu sama ya. Kurang bendera. Kurang bendera aja untuk tambahan kelengkapan lapangan. Ada yang gambar bola, ada yang gambar sepatu, kemudian seragam juga bagus. Ya, tidak saya sertakan di sini. Yang saya maksud tujuannya hanya ini ya, untuk lapangan. Yang
Sempurna ini, hampir sempurna. Cuma satu aja. Sedikit kesalahannya cuma kurang lengkap di tiang bendera. Beda suara, Pak. Kresek-kresek. Lagi. Halo, jelas? Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oh, ini berarti sambungannya. Bentar. Jelas? Jelas. Oke, Pak. Oke. Jelas. Ada yang bertanya enggak tentang tugasnya? Yang belum menyusul? Nggak ada. Atika ada enggak di Zoom? Atika itu sebelum... Ada, Pak. Itu dilihat di partisipan. Kok enggak jawab? Kamu sebelum sekolah di sini sudah kenal saya loh. Atika ikut di Zoom. Nanti kamu kerjakan di foto kirim ke saya. Pak. Ya, ada. Yang tugas ke-1 bagaimana, Pak? Yang membuat replay itu, Pak. Yang tugas ke-1. Yang tugas ke-1 itu loh, Pak. Tugas ke-1. Yang membuat replay itu, Pak. Gimana, Pak? Tetap dikerjakan, Pak. Kalau bertanya satu-satu, teman kalian ada yang bertanya, yang lainnya jangan nyusul bertanya, gantian. Ulangi. Yang tugas ke-1 tuh bagaimana, Pak? Sudah di Google Classroom. Yang tugas pertama. Yang membuat replay itu loh, Pak. Ya, boleh disusulkan. Oke, Ada Pak. lagi? Ada lagi yang bertanya? Siapa lagi? Saya, Pak. Ya. Apa, Mam? Masih Mam? Masih Mam Juliansah bertanya. Oke, silakan. Sudah nyala mic-nya? Kalau bertanya silakan. Sudah ada? Sudah ada? Sudah ada, oke. Berarti untuk tugas saya akhiri, tinggal nanti kalian menyusul bagi yang belum, saya tunggu 1 minggu. Ya, 1 minggu kalian nggak ngirim, nilai tugas yang kedua saya anggap 0. Ya, nanti di sedikit demi sedikit nilaimu 0 ya. Kalau yang ke-1 sama, Pak. Kalau yang ke-1 ya sama, Pak. Kalau yang ke-1 ya sama, Pak. Kalau misalkan enggak dikirimin sama seminggu, ya sama, Pak. Dikasih nilai 0, Pak. Yes. Ya. Selama nggak ngirim tugas ya nilainya 0. Saya dapat dari mana nilainya? Minta ke siapa? Ya, ini buat kalian semuanya. Jadi harus diperhatikan. Jadi benar-benar ketika ada tugas ya dikerjakan, dikumpulkan. Bagaimana caranya? Sakit bisa digosen bila kamu sekitar Solo. Jauh difoto kirim ke guru mapel. Selesai. Halangannya apa? Ya, kalau tugas 1, 2, 3 dan seterusnya nggak numpuk ya 0. Akumulasi nilaimu ya 0, nggak naik kelas. Ya toh? Bapak Ibu guru mau nilai kamu dari mana? Tugas saja nggak mengumpulkan. Ada yang tanya lagi? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Apa? Mas? Nggak ada. Mas Fido. Aku Yo. ngomongnya nggak ada, Pak. Gimana? Aku ngomongnya nggak ada. Nggak ada yang Oh. tanya lagi, Pak. Oh, nggak ada. Ya, kalau nggak ada diam aja. Ya, nggak usah jawab. Yang jawab yang mau bertanya saja. Untuk materi sepak bola berarti selesai. Nanti tinggal menunggu tugas praktek. 2 minggu lagi dipersiapkan ya tugas praktek untuk materi sepak bola. 2 minggu lagi. Jadi persiapan. Tugasnya nanti dikerjakan hari Jumat maupun hari Minggu. Kirimnya video di grup. Ya, kalau sudah masuk grup jangan keluar. Untuk materi sepak bola selesai, kita lanjut ke materi bola besar yang dimana juga familiar, yang sering kalian lihat kemarin di Olimpiade. Ya, kira-kira apa itu? Selain sepak bola, permainan bola besar. Voli, voli pantai, voli. Ya, cukup, selesai. Badminton. Di situ. Ya. Yes, sudah cukup. Ya, dimainkan oleh 6 pemain. Jumlahnya 6. Diawali dengan namanya apa?
Namanya? Servis. Diawali dengan servis. Servis. Voli. Ya, voli. Mas Noval. Cukup. Sudah selesai. Jawabannya sudah selesai. Yaitu bola voli. Dimainkan oleh 6 pemain, diawali dengan servis untuk mengawali pertandingan. Kita play sebentar. Dimatikan speakernya. Tunggu dulu. Ya, sudah muncul di layar kalian? Sudah, Sudah, Pak. Ya, bagus ya. Jadi kalau setiap pertanyaan sudah jawab, matikan di unmute. Jadi tidak perlu suara yang lain terdengar waktu pembelajaran. Saya nggak suka. Play, lihat. Ini kalian lihat, amati. Ya, kalian amati. Sebelum masuk materi, kalian amati betul. Ya, kalian amati bentuk lapangan, jumlah pemain, apa saja aktivitasnya, coba kalian amati. Nanti saya kasih pertanyaan, apa yang kamu lihat tentang permainan bola voli. Kalian simak betul. Ya, lihat, diamati, dicermati. Jakarta Pertamina, Surabaya Bayangkara Samator. Ini pertandingan Proliga 2018. Samator lawan Gresik. Alexander Minik masih bisa ditahan. Henry arah kepada Rifan. Tribol, Farhan, Jason. Kali ini Farhan masih bisa ditahan. Selamatkan Agung. Farhan Alim, Henry, Nizar, Rifan, Farhan, Jason, dan kali ini balik pada Farhan Alim. Bisa diselamatkan Henry dari belakang. Randy, Ipol saja. Jason, Randy, Nizar, quick fight. Masih bisa. Lagi, masih bisa ditahan. Agung, kali ini Minik. Oh, luar biasa. Ya. Oke, ya setelah kalian lihat, ya benar-benar melihat nggak tadi? Lihat. Lihat. Ya. Lihat. Oke. Suaranya kan Kemeresak, Pak. Suaranya kemeresak, Pak. Kemeresak, Pak. Kemeresak. Oke. Berapa kali sentuhan permainan bola voli dilakukan? Suara kecil, Pak. Suara kecil. Pak. Suara kecil. Kecil. Beneran, Pak. Stop. Pak, kemeresak sama suara kecil, Pak. Kemeresak sama suara kecil, Pak. Bentar. Udah, Halo? Pak. Udah, Pak. Udah, Halo? Pak. Udah. Sudah ya? Oke, Sudah, Pak. saya ulangi. Diam. Berapa sentuhan dalam permainan bola voli? Yang Tiga. Oke. Ya, David Villa. Wah, pemain Barcelona menjawab dengan baik. Betul ya. Dilakukan oleh sebanyak 3 sentuhan. Setiap pemain berapa kali sentuhan? 1. Yakin? 2. Oke, Aryan 2. Yang jawab 1 siapa tadi? Lambaikan tangan. Yang di Dua, Pak. Ya. 1 orang boleh menyentuh bola maksimal berapa kali? 3 Dua, Pak. kali. Dua. 2. Ya, yang 1 siapa tadi? Chat aja kalau Saya, Pak. namanya. David Villa. Argila. Kelas berapa? 7 apa?
7A 12. 7A nomor 16. Oke, kita buktikan. Lihat dulu. 12, Pak. Oh, 12 7A. Oke. Disimak ya. Saya play lagi. Satu orang pemain boleh melakukan berapa sentuhan? Lihat. Jadi tahu jawabannya. Iya. Nah, ini proses bolanya mati dan mau melakukan ya. Berapa kali? Tadi dengan sebuah spike keras lakukan minik langsung berada. 1, Pak. Iya, saya ulangi ya. Ini untuk mengawali pertandingan. Diam dulu, matikan. Ini mengawali pertandingan, dia melakukan servis, yaitu servis atas. Buka angka pertama untuk Surabaya Bayangkara Samator. 1-0. Servis jam serve. Randy Febrian sama Milang kali ini dan kembali akan lihat lakukan serve. Berapa kali? Ini versi ya. Versi lambatnya. Marhan Halim kali ini. Baik dan serve, namun keluar sayang kali. Dua pemain Surabaya Bayangkara Samator tadi Randy coba mencecar posisi 4. Minik nampaknya tadi Toiran. Angka bertambah untuk Pertamina Energi 3-2. Kembali Cep Indra Agustin lakukan serve. Baik. Ya, yang melakukan tadi servis atas, yang menerima menggunakan passing bawah. Ya, yang ada kursor saya ini ya, dia melakukan berapa sentuhan? 1, Pak. 1, betul ya. Masing-masing satu tim maksimal bola dimainkan sebanyak berapa? 1. Kemudian satu timnya melakukan serangan dengan maksimal 3 sentuhan. Ya. Baik tadi Rifan. 3 sentuhan. Satu orang hanya boleh sekali sentuh. Naik blok dari Julfi Hanya namun satu jatuh kali di area saja. permainan Jakarta Kali Pertamina Energi. di passing, dikasihkan ke teman yang lainnya, dikembalikan lagi, boleh. Hanya sekali ya, tetapi tidak boleh 2 kali secara beruntun, tidak boleh. Ali berpindah belah. Ya, ini saya catat 1, 2, 5, 3. Satu lagi nomor 13. Ya, boleh lagi. Dari belakang kali ini. Lagi-lagi. Boleh. Tidak lakukan spike keras. Kemudian lihat dari salah satu tim ini ada yang memakai kaosnya berbeda. Ada? Oleh Rifan. Mati. Pasti ada, Pak. Ada, Pak. Hitam. Ada yang berbeda warna. Ada. Ada enggak? Ada, Pak. Kali beruntun. Ada. Pola yang sama. Rifan Oke, memberikan ada ya, poin untuk jawabannya Surabaya ada. Bayangkara Samator 4-3. Fungsinya untuk apa? Oke, lihat. Ini ya. Ini yang berbeda. Ya, yang berbeda kaosnya beda sendiri. Satu timnya biru. Yang satu warnanya hitam dan merah. Pink. Ya, tempatnya ke pink ya. Di unmute dulu, enggak usah jawab. Berisik. Dimatikan. Ya. Salah satunya memakai kaos yang berbeda. Fungsinya apa? Disebut pemain apa ini? Bisa jawab. Kapten, Pak. Kapten. Cadangan. Selesai. Matikan. Ya. Matikan mic-nya. Ada yang menjawab kapten, ada yang jawab pemain cadangan. Sekarang diperhatikan. Pemain cadangan apakah ya ikut main? Ya enggak lah, Pak. Enggak, Pak. Bench. Ya, duduknya di bench cadangan. Nih lihat, duduknya di sini nih. Nih, pemain cadangan. Ya, ini yang berbeda, ini kaos merah. Tahu tadi warnanya pink ya. Hitam sama pink. Hitam ini warnanya merah yang berbeda. Ini disebut pemain bertahan. Kalau di dunia bola voli dinamakan libero. Ya. Buat apa toh, Pak? Gunanya? Libero tugasnya menahan serangan lawan. Ya. Tugasnya menahan serangan lawan. Dicatat ya. Di dalam permainan bola voli kostumnya selalu berbeda. Kalau di sepak bola pemain libero berbeda enggak?
Enggak, Pak. Sama, ya, sama kostumnya sama semuanya. Hanya di bola voli. Ya, hanya satu-satunya hanya di permainan bola voli. Ya ini nomor 14 ini yang saya gerakan kursornya. Ya, satu ini pemainnya. Ya, identik dengan berbeda baju untuk permainan bola voli. Ya, namanya libero. Jumlah pemain 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Diawali dengan servis. Servis ada 2. Ya, servis atas, servis bawah. Yang terakhir jump serve. Ya, 3. Jump serve-nya ini untuk kelas profesional ketika sudah memasuki Pro Liga. Kalau Liga Voli namanya Pro Liga di Indonesia. Ya, namanya Pro Liga. Dia sudah profesional, pasti menggunakan jump serve. Ya, ini lawannya juga sama, biru. Jadi kaptennya, kapten siapa namanya? Liberonya pink dan hitam. Wasitnya ada 2. Ayo kalian amati. Wasit ada 2. Wasit 1 di atas net. Wasit 2 di bawah. Wasit 1 untuk mengawasi ketika pemain melakukan kesalahan atau menyentuh net bagian atas, ya, yang atasnya ini, ya, yang saya gerakan khusus saya. Ya, kalau dia menyentuh di situ, ya pasti dia akan ketahuan. Kalau wasit bawah fungsinya mengamati kaki. Apa? Ada apa? David Villa ada apa? Ada perlu apa? Ya, saya lanjutkan. Yang di bawah bertugas mengamati kaki, ya, kaki si pemain. Dia melakukan pukulan, serangan, pukulan untuk dalam permainan bola voli apa dinamakan apa pukulannya? Jawab. Smash, ya? Pak. Smash. Ya, bagus. Yang di studio juga jawab. Smash. Ya, dia melakukan jumping smash, kakinya turun. Bila mana menginjak garis, ini ada garis tengah. Wasit bawah akan melakukan tiupan fluid, artinya pemain melakukan pelanggaran. Ya. Oke. Sampai di sini untuk mengawali permainan bola voli. Kita lanjutkan minggu depan. Ya, dan ini sudah lebih. Tes. Hitam. Layarnya hitam. Halo. Kok kono sinyalnya hilang. Sinyalnya hilang ya? Aku ragu-ragu kalau sinyalku ki lho, wifi ku ki lho. Lainnya orang. Tunggu dulu. Jaringan dulu ya. Cek. Ada yang baru masuk. Pak, nih. saya izin sebentar, Pak. Kuota saya habis. Ada yang baru masuk nih. Siapa ya? 103. Tadi keluar habis ini masuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Rani, silahkan disiapkan buku prakaryanya dulu ya, sambil menunggu yang di sana, yang di studio ya. Cek. Siapkan buku prakaryanya dulu. Tapi PDF berarti kan sudah. Menang orang weh. Nyayel. Menang Ayo menang lo ya. Bisa sebenarnya bisa loh. Semua. Aldo loh. Nonton. Ngopo Rizky? Aku terus. Mana Rizky? Bisa matikan dulu. Ya. Ambil dulu.
Perhatikan. Saya masih di Zoom loh ya. Saya hafal suara kamu loh. Kamu diam dulu. Nggak usah banyak ngomong. Ya. Kalau Zoom-nya baru bermasalah, udah diam dulu. Ya. Pelajaran selanjutnya dilanjutnya sama Bu Rani. Ya, konsentrasi. Nggak usah banyak berisik. Perhatikan sama Bu Rani. Ya, untuk sebelum saya tutup ya, tadi belum sempat tutup saya. Oke, masih. Ya. Ya, tadi saya belum sempat nutup karena tahu-tahu ini apa? Komputernya mati sendiri. Ya. Cukup ya dari saya untuk PJOK, dilanjutkan minggu depan. Setelah ini langsung ke Bu Rani, enggak usah berisik. Enggak usah dinyalakan volumenya. Langsung konsentrasi. Ya, ketika mati sedikit, kerusakan sedikit, kalian langsung aja. Pengennya seperti pasar burung, langsung nyerang semuanya, suaranya masuk. Ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Maaf, Pak, telat tanyanya. Hari ini ada tugas enggak, Pak? Tidak ada. Oh iya, Tugasnya Pak. minggu depan. Ya, jelas Iya, ya. Tidak ada tugas untuk hari Jelas, ini. Pak. Oke, terima Terima kasih. kasih, Pak. Ya. Sama-sama. Salam. Dah, lanjut sama Bu Rani. Konsentrasi. Nggak usah banyak berisik. Saya pantau kalau nanti ada yang pateng celometan, saya yang WA kamu. Oke, saya buka lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah disiapkan bukunya kan? Sudah. Sudah. Nah, bentar. Kemarin terakhir kita sudah bahas mengenai sejarah penggunaan serat ya. Bentar. Ya. Kopi. Hari ini kita lanjutkan. Nah, mengenai pengolahan bahan serat. Sudah disiapkan bukunya kan ya. Nah, pengolahan bahan serat itu nanti akan ada beberapa tahap. Akan melalui. Iya. Ya benar, Bu. Gambarnya nggak usah digambar ya, tulisannya saja. Gambarnya ini hanya untuk memudahkan kalian. Jadi pengolahan bahan serat itu nanti akan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama, jadi bahan serat itu kan banyak ya. Ada bahan serat kapas, ya kan. Kemudian ada serat sutra dari hewan ya. Nah, di sini yang pertama itu bahan serat diolah melalui pemintalan benang. Jadi bahan serat itu ya, proses pembuatan benang itu dengan memilin dan menjalin. Memilin itu kalau jari kalian gesek-gesekkan seperti ini ya. Jadi itu memilin. Benangnya itu dipuntir-puntir. Nah, yang dimaksud dengan pemintalan benang itu adalah proses pembuatan dengan memilin dan menjalin secara bersama serat entah itu serat tumbuhan ataupun serat hewan. Pemintalan itu bisa dilakukan secara manual ya atau secara pakai mesin. Ini pemintalan yang pakai mesin. Kemudian tahap pengolahan yang kedua itu adalah penggulungan benang. Nah, jadi setelah selesai dipintal, benangnya digulung. Bisa pakai alat seperti ini atau ini yang lebih canggih ya. Alatnya lebih banyak. Kalau ini kan cuma satu orang satu benang. Kalau ini kan satu orang dia bisa mengoperasikan mesin untuk menggulung beberapa benang. Ini kalian tulis dulu.
ini sudah saya mudahkan urutannya ya. Ada nomor 3, ada ABC-nya. Jangan lupa ini juga ditulis ya, agar kalian tahu. Kalau yang namanya tahapan pengolahan itu berarti harus urut. Ya. Kalau saya beri nomor A, B, C, D, itu berarti kalian harus urut. Tapi kalau saya kasih titik, itu kalian nggak harus urut, nggak apa-apa. Paham ya? Ditulis dulu. Copy. Dah, Bu. Sudah? Belum, Bu. Benar, Bu. Sampai yang P, Bu. Bu. Baru sampai yang P, Bu. Benar, Bu. Iya. Benar, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Iya. Udah, Bu. Bentar, Bu. Tunggu. Bentar, Bu. Ya Allah, tulis judulnya. Lah guyon tok lho. Guyon tok lho ya. Sudah. Lama kali. Sabar beri kebutuhan. Ya, ojo nesu Yan. Ya sudah. Bentar, Bu. Di bintang akan. Sabar adalah kebutuhan bagi setiap manusia. Makanya kalau kamu mencatat Kan jangan sampai tiduran digulung. ya. Duduk yang baik. Gorengan mulai loh. Oh, tenono le. Tak aware hilang nafasmu. Bentar, Bu. Dengan tenang, sabar, nggak cepat. Di layar itu enggak Dah, itu Bu. pilihannya. Ini enggak. Ya Bu lanjut. Berdoa perayaan. Belum, Bu. Itu di pilihan. Bentar ya. Gambar. Durungi gambarnya mau gambar po. Udah, Bu. Oke, ya sebentar. Saya mau betulkan studio dulu. Selanjutnya pengolahan tahapan yang kedua, bukan yang kedua ya, yang ketiga. Maksud saya 3 dan 4. Jadi itu yang ketiga ini adalah pencelupan warna. Jadi benang diproses dengan, tadi kan sudah dipintal, pintal jadi benang ya. Nah, jadi benang panjang-panjang. Kemudian benangnya itu digulung. Nah, setelah jadi gulungan, baru diwarnai. Nah, benang diproses, iya. Ya, kan kamu bertanya tadi. Benang diproses dengan dicelupkan untuk memperoleh warna yang kuat, kemudian di benang dikeringkan. Nah, ini ya. Ini tadi kan digulung seperti ini. Baru kemudian diwarnai. Ini pakai mesin pewarnaannya, ini manual. Kemudian proses yang keempat itu ditenun. Penenunan ini jadi benangnya bisa pakai tradisional, bisa pakai mesin. Ditenun menjadi kain ya. Setelah ini kering ya. Ini kan diwarnai, kemudian dikeringkan, kemudian ditenun. Nah, macam-macam tenunnya. Nanti bisa jadi kain polos ya, warna putih atau mungkin warna-warni seperti ini. Oke, silakan ditulis dulu sebentar ya. Saya ke studio sebentar.
Cek Mas. Dar kopi Mas. Cek. Caper meneng atau ya caper. Ngapa Mami? Bet kembrot. Ryan caper. Oh, caper banget nih. Ningali kono ya. Berarti wah fisik wah belas yan. Berarti gitu yan. Nelayan seperti tumpukan sampah. Nelayan soas. Ryan aja mbok sini. Numpuk salah Ryan. Oke, nanti biar temannya yang ketinggalan di studio menyusun ya. Sudah sampai mana? Bentar, Bu. Baru sampai D, Bu. Sudah selesai, Bu. Oke, yang sudah ditunggu temannya dulu. Baru sampai yang D, Bu. Iya, kan memang terakhir D. Itu yang D itu judulnya penenunan ya, Bu ya? Iya. Tahu menenun kan ya? Udah semua, penenunan. Tahu, Bu. Nah. Benar, Bu. Dah, Bu. Jadi pengolahan bahan serat. Benar, Bu. Iya, sebentar sambil saya jelaskan. Jadi pengolahan bahan serat ya, pengolahan bahan serat itu tahapnya ada 4. Yang pertama tadi apa? Pementalan. Ya, yang kedua penggulungan benang. Penggulungan benang. Yang ketiga warna. Pencelupan warna. Yang keempat penenunan benang. Nah, ini kalau sudah saya kasih A, B, C, D, kalau nanti kalian menjawab jangan sampai terbolak-balik ya. Ya. Jadi jangan sampai terbalik. Dipintal dulu, digulung, dicelupkan warna, baru kemudian ditenun. Nanti jangan sampai terbalik ya. Pengolahan bahan serat ada 4 itu. Bentar, Bu. Ngarai uang tapi lemot nulis. Proses. Ya, Bu. Ya. Nah, selanjutnya pengolahan bahan serat ada 4 itu ya. Kemudian kita lanjut. Bentar lagi, Bu. Setelah ini nanti kita akan lanjut ke proses produksinya. Bu, ini yang warna merah ini cabai tuh, Bu. Yang warna merah ini, Bu. Bukan pewarna ya, Cabai. pewarna alami. Jadi kan benangnya tadinya warnanya putih ya, mungkin atau warna gading ya, kemudian dikasih warna agar bisa mendapatkan warna merah, warna kuning, warna biru. Sudah? Nah, lanjut ke proses produksi ya. Nah, proses produksi kerajinan bahan serat itu ada macam-macam ya, teknik dasar kerajinan tekstil ya, atau kerajinan yang serat yang digunakan. Nah, ini kalian tulis judulnya ini dulu, langsung ke A ya. Ini nggak usah, nggak apa-apa. Yang atas nggak usah, nggak apa-apa. 4 ya. Nah, proses produksi kerajinan bahan serat yang pertama itu adalah menenun. Dari kata dasar apa? Tenun ya. Dari kata dasar tenun. Nah, menenun ini berarti membuat kain tenun. Nah, teknik menenun dapat digunakan dalam pembuatan produk kerajinan tapestri. Nanti kalian seni budaya juga akan mendengar ini. Kerajinan tapestri itu apa? Tapestri itu adalah proses penenunan yang menggunakan 2 buah benang saling silang. Ini ya. Jadi kalau kalian lihat, nah ini ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ini namanya adalah tapestri. Menenun juga sama, ada vertikal, ada horizontal. Nah, menenun itu menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lusis. Tuh. Iya, Tuh, yang 2 ini ditulis enggak, Bu? Yang bawahnya menenun itu.
Iya. Yang Ini kan bawahnya menenun loh, Bu. keterangannya. Iya. Heeh. Iya. Oh iya. Kan keterangannya. Nah, yang dimaksud dengan ini alat spanrem ini ya, kotak ini loh. Nah, kotaknya ini namanya adalah spanram, bingkainya ini ya. Kelihatan kan ya bingkainya ya. Nah, ini namanya spanram. Nah, benang-benang lungsi ini benang yang masuk ini. Nah, tadi ya, benang yang sudah diwarnai dimasukkan ke dalam kayunya ini. Ini alat tenun tradisional ini namanya spanram. Silakan ditulis dulu. Boy. Jangan aku. Kapan? Sudah? Bentar, Bu. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Bentar, Bu, belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Yang belum sampai mana? Yang kedua, Bu. Baru ini, Bu, saling bersilang loh, Bu. Yang saling benang bersilang loh, Bu. Oke. Dilanjut. Saling. Bentar, Bu. Tabu. Nah. Sebentar. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Belum. Masa video ini tak sabar le. Lo pilih rasa baran timbangnya sok keras. Ngapa gak terima? Diam. Mas Ryan. Ini ndak mau sabaran, Bu. Selamat. Kan saya masih menunggu kamu, jadi nggak usah seperti itu ke temannya, ya. Drum. Sampai mana kamu? Bingkai loh, Bu, bingkai. Oke. Bingkai yang direntangkan. Yang direntangkan. Bu, itu fungsi. Lungsi. Benang lungsi ya. Tulisannya bentuk. Benang lungsi. Benang lungsi. Bu. Iya. Lungsi. Lungsi sebagai jalur jalur jalannya benang. Udah, Bu. Sebentar lagi. Tenunan. Atau pakaian. Udah, Bu. Pakaian, yang terakhir pakaian. Nah, satu lagi. Pak, itu apa, Bu? Pakaian, Bu. Pakaian. Pakaian atau pakan? Pakaian. Oke. Ya, Bu. Ya. Pakaian. Nah, satu lagi yaitu proses menjahit. Kalau menjahit saya yakin semuanya kalian sudah
Tahu ya? Tahu. Biasa ya. Tahu. Nah, menjahit ini pekerjaan Ditulis yang tuh. iya kan masih lanjutannya. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan lain yang bisa dilewati jarum, jahit, dan benang. Menjahit itu ada macam-macamnya jenis jahitannya ya. Tapi nanti biar dijelaskan seni budaya aja. Nah, ini kan ada silang, ada garis kecil, ada yang panjang ya. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan, manual, pakai jarum dan benang, atau pakai mesin jahit. Mesin jahit pun juga ada mesin jahit manual, ada mesin jahit listrik. Tapi tetap sama, yang nama menjahit itu pasti pakai jarum dan benang. Adalah pekerjaan menyambung kain Ini yang atas saja, yang atas saja. Yang ditulis yang atas. yang aja. sampai benang itu, Bu. Iya. Iya, sampai benang ini aja. Udah selesai, Bu. Satu lagi ya. Benar, Bu. Ternyata ada 3. Bu, saya boleh izin enggak, Bu? Kemana? Iya, Bu. Izin kemana? Sudah? Itu ditulisnya yang atasnya saja. Yang atas. Bentar, Bu. yang Dikit atas. lagi. Dikit Sampai lagi, Bu. Dikit lagi, Bu. Oke. Sedikitnya sampai mana? Ya. Nah, yang terakhir Bu. itu namanya adalah makrame ya. Oh, maaf. Nih ya. Mengikat. Bu, saya izin sebentar ya, Bu. Yang izin siapa? Nama dan kelas. Nanti kalau kalian izin itu sebutkan nama dan kelas ya. Ditulis, Bu. Ntar ini menjahit. Aku saya tinggalan pakai foto. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir ini mengikat ya. Proses produksi yang ketiga itu mengikat. Nah, mengikat Mau tak kirimi foto nih. Ya, itu nanti tanya temannya ya. Mengikat ini adalah teknik menyatukan 2 benang. Nah, atau namanya lainnya adalah makame. Nanti ini akan kita pelajari lebih lanjut mengenai jenis-jenis bentuk kerajinan ya. Ini juga ditulis, Bu. Iya, iya. Bu, yang tadi tak screenshotnya dulu, Bu. Jadi biar gampang. Yang tadi, Bu. Yang sebelumnya. Tak screenshotnya dulu. Oke, sebentar biar ya. gampang. Yuk. 1, sudah. Darto. 2, 3. Dah. Dah, Bu. Oke. Tetap ditulis ya. Ya, Bu. Ini mengikat ya. Mengikat itu menyatukan teknik 2 benang. Nah, teknik makrame ini atau makram ya. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain satu dengan yang lain menggunakan alat pengikat ya, membentuk pola tertentu. Nah, ini kan ada polanya yang tengah ini. Nah, yang pertama ini adalah contoh cara mengikatnya ya. Contoh cara mengikatnya. Nah, ini bisa dilakukan dengan warna yang seperti ini ya. Contoh kerajinan makram. Aduh. Au. Dua-duanya ditulis, Bu. Iya.
Bu. Oke. Nah, Bentar, Bu. Bentar, Bu, belum. sampai Bentar, mana? Bu. Oh, sampai yang Ya, oke. Jadi untuk hari Bentar, ini Bu, bentar, Bu. materinya enggak apa. Untuk hari ini materinya 2 itu bentar, ya. Bu. Tahapan dan proses produksi. Untuk tugas nanti akan saya kirim lewat WA ya. Oke. Yang mencatat sampai mana? Bentar, Bu. Perlu diartikan loh, Bu. Iya, oke. Nanti tugasnya apa, Bu? Ada tugas nggak? Ada. Nanti saya kirim lewat WA saja ya. Ini Kan. nanti tugas. Nah, untuk saya, biasanya kan kalau guru lain dihitung ya tugas keberapanya. Kalau saya, nanti tolong ditulis hari tanggal tugasnya saja, ya. Contohnya apa? Kalau saya kasih tugas hari ini, berarti hari tugasnya hari apa ini? Halayan. Hari Selasa. Tanggalnya? 10. Nah, nanti khusus untuk pelajaran saya ya. Khusus untuk pelajaran saya ditulis seperti itu, ya. Karena saya nggak bisa menghafal tugasnya keberapa, tapi saya bisa hafal, oh tanggal segini tugasnya ini, oh tanggal segini tugasnya ini. Saya bisanya mengingat hari dan tanggal. Oke, sudah? Bentar. Oke. Baru sampai yang lainnya. Sudah, Bu. Oke. Ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut mengenai macam-macam pengolahan tekstil ya. Sebetulnya kalau kita bisa ketemu pertemuan itu nanti kalian praktek, tapi kan masih pandemi ya. Jadi nanti cukup dipelajari lewat video saja. Bentar, Bu, pengikat. Membentuk pola tertentu. Oh ya, kemudian karena kalian masih kelas 7, itu biasanya saya akan selalu mendapat pertanyaan. Itu tugasnya dijelaskan atau tidak? Nanti dibaca soalnya, ya. Kalau di soal ditulis jelaskan, berarti dikasih penjelasannya atau tidak? Kasih. Ya. Tapi kalau di soal itu pertanyaannya sebutkan, berarti dikasih penjelasan atau tidak? Tidak. Ya, gitu ya. Paham ya? Ya, Kalau paham. cuma disebutkan, itu kalian cukup menyebutkan, tidak usah dibeli arti. Tetapi kalau pertanyaannya jelaskan, berarti nanti harus kalian beri penjelasan. Oke, sekian dulu materi hari ini. Ada 2 ya, tahapan dan proses produksi kerajinan bahan serat. Baik. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran prakarya hari ini. Kalian akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Saya kembalikan ke operatornya Bu Jayanti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditunggu lewat WA ya. Makasih. Oke. Mulai. Assalamualaikum.